Baik, hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan ini, dan ini akan menjadi khotbah terakhir sepanjang pengajaran tentang jangan ikut arus. Dan saya janji tidak akan khotbah terlalu lama, tapi saya ingin ajak saudara untuk mulai melihat ke belakang, mulai mereview apa yang sudah kita pelajari sepanjang satu bulan ini. Mulai dengar, saya merekomendasikan saudara untuk mulai belajar buka YouTube-nya, karena saya upload ke YouTube supaya itu akan memperlengkapi kita dan mengingatkan kita terus. Dan hari ini saya akan berbicara tentang gereja Tuhan. Buka kitab saudara dari kitab Matius pasal 16 dimulai dari ayatnya yang ke-18. Matius pasal 16 dimulai dari ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sekali lagi saya baca ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, upon the rock I will build my church. Saya akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika hari ini kita berbicara tentang gereja, maka pertanyaan saya adalah, apa itu gereja? Apa itu gereja? Gereja tentu bukan satu bangunan 4 persegi yang di dalamnya kita memuji Tuhan. Itu terlalu dangkal. Apa itu gereja? Gereja adalah, kata Alkitab yang barusan kita baca, satu lembaga ilahi yang bersifat ilahi. Dia tidak dibatasi hal-hal yang bersifat physically. Satu lembaga ilahi yang didirikan oleh Yesus Kristus, yang ciri khasnya, kata Alkitab yang kita baca, alam maut tidak dapat menguasainya. Itu gereja. Itu gereja. Dan siapa itu gereja? Gereja adalah saya dan saudara. Siapa itu gereja? Gereja itu saya dan saudara. Nah, sekali lagi, gereja Yesus Kristus itu, kata Alkitab, dia itu tidak mudah untuk dikuasai oleh alam maut. Gereja Yesus Kristus itu tidak mudah untuk dikuasai oleh alam maut. Itu gereja. Kalau hari ini di tempat ini kita sebagai gereja Tuhan hadir, jangan berpikir bahwa kita itu menjadi gereja merupakan satu kejadian yang sekonyong-konyong kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Jangan melihat bahwa kehadiran kita sebagai gereja hari ini merupakan sesuatu hal yang sederhana sifatnya. Kalau kita mau jujur, sebelum kita masuk lebih dalam, kalau Yesus bilang gerejanya itu adalah ciri khasnya alam maut tidak dapat menguasainya, ribuan tahun, sekitar 2000 tahun setelah Yesus melepaskan kalimat itu kepada Petrus, 2000 tahun setelahnya, mari coba kita cek apakah benar gereja Yesus Kristus itu dikatakan alam maut tidak dapat menguasainya. Mari kita cek. Gereja itu hadir. Dia telah melewati arus zaman yang sangat panjang. Kalau kita memandang gereja itu dimulai dari ketika Yesus melepaskan kalimat ini, setidak-tidaknya gereja itu telah melewati masa waktu sekitar 2000 tahun lebih. Itu perjalanan gereja itu. Nah, mari kita uji. Benarkah ketika Yesus mengatakan alam maut tidak dapat menguasainya? Benarkah itu digenapi? Kalau kita mau jujur, benar digenapi. Fakta membuktikan dan mengkonfirmasi, meneguhkan kita bahwa memang benar gerejanya Yesus Kristus itu tidak dikuasai oleh alam maut. Benar sekali, fakta berkata seperti itu. Kalau kita melihat lahirnya gereja pada kala itu didirikan oleh Yesus, lalu kemudian didelegasikan kepada 12 murid, 12 para rasul pada kala itu, lalu kemudian era para rasul telah selesai dilanjutkan oleh bapak-bapak gereja, dan setelahnya dilanjutkan oleh orang-orang percaya sampai hari ini. Jangan menganggap itu sesuatu hal yang simpel dan sederhana.
Gereja hadir di tengah pertempuran dan perebutan-perebutan kekuasaan. Gereja hadir di tengah perebutan di mana ada satu kerajaan yang ingin mencoba menguasai kerajaan yang lain. Gereja ada dalam pertarungan dan pertempuran semacam itu. Gereja ada di situ. Gereja ada dimulai dari 12 para rasul dianggap sekte yang menyesatkan. Gereja hadir di situ dan mereka dicoba dianiaya dan dihentikan. Gereja ada di situ. Lalu kemudian kalau kita mau jujur, gereja masih eksis sampai sekarang, tapi kerajaan-kerajaan yang eksis di zaman dahulu kala itu sudah menjadi fosil dan sudah punah. Tapi gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu masih eksis hingga sampai sekarang. Bukan hanya berhenti di daerah Laut Mediterania, tapi kemudian sampai ke ujung bumi dan sampai ke negeri kita ini dan sampai ke Tanah Karo ini. Jangan anggap bahwa hadirnya Injil di Tanah Karo itu merupakan satu peristiwa yang simpel dan sederhana. Saya mau tanya, di antara kita yang hadir hari ini, di tengah situasi yang sudah sangat maju, perkembangan begitu pesat, saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang hari ini sudah sampai di daratan Eropa? Paling beberapa, yang saya tahu hanya beberapa orang. Setelah ini baru mungkin kita akan pergi ke sana rame-rame jalan-jalan. Kita buat KKR di Belanda seperti yang saya bilang. Lalu khotbah kita masih sama. Kita cuma bilang, ratusan tahun yang lalu nenek moyangmu pernah datang ke negeriku, lalu memberitakan Yesus yang diberitakan, lalu kemudian Yesus yang diberitakan oleh nenek moyangmu itu masih hidup hingga hari ini. Bagaimana kalau kita khotbah di kampung mereka sana, di tengah mereka sudah digempur oleh zaman sekulerisme seperti itu. Itu keren banget itu ya. Tapi saya hanya mau bilang ya, di tengah sekarang zaman sudah berkembang, hanya beberapa orang di antara kita ini yang sudah melembus lautan badai samudra sampai ke daratan Eropa. Tapi saya mau tanya, sekitar tahun 1900-an, zaman belum berkembang seperti sekarang ini. Coba bayangin seorang bernama Neumann yang datang untuk menginjili orang Karo, numpang kapal-kapal pedagang dari Belanda sampai di tanah ini. Jangan saudara berpikir itu satu peristiwa yang simpel. Lalu kemudian ketika dia memberitakan Injil, tiba-tiba nenek moyang kita langsung menerima dengan sangat mudah. Jangan pikir itu begitu simpel dan sederhana. Itu begitu rumit dan begitu sangat punya tantangan tersendiri. Tapi faktanya adalah gerejanya Yesus Kristus ada hingga hari ini. Mengunjungi nenek moyang kita di daerah ini. Sehingga nenek moyang kita pun akhirnya mengenal Kristus. Dan olehnya kita pun ada di dalamnya, terhisap di dalamnya. Jangan anggap itu peristiwa yang sederhana. Tapi dari situ mengkonfirmasi bahwa kalimat Yesus yang mengatakan, gerejaku akan kudirikan, upon the rock I will build my church, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Itu dikonfirmasi oleh situasi dan fakta hari ini. Siapa kita? Kita gereja. Gereja siapa? Gereja Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Saya mau tanya sekali lagi. Siapa kita? Kita gereja. Gereja siapa kita? Gereja Yesus Kristus yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan alam maut membuktikan, fakta membuktikan alam maut tidak dapat menguasai. Romawi hancur. Kesultanan Ottoman hancur. Tapi gereja masih eksis hingga hari. Kalau saudara orang tua, orang Batak, jangan saudara pikir peristiwa Nommensen sampai ke Barus. Sampai hari ini belum ada kapal yang langsung berangkat dari Jerman sampai ke Barus sampai hari ini. Kalau saudara pikir dia numpang satu kapal dari Jerman sampai ke Barus. Enggak, dia numpang kapal sini, numpang kapal sana, dihantam badai samudra sana, dihantam badai samudra sini. Lalu kemudian kapalnya sandar di Barus dan dari Barus pergi ke Sipoholon, ke Tarutung sana. Lalu memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang Batak. Sehingga hari ini gereja yang paling banyak umatnya itu HKBB, gereja yang paling banyak umatnya. Itu diawali dari siapa? Dari seorang bernama Nommensen. Gereja Tuhan yang hidup di dataran Jerman, meninggalkan Jerman, lalu pergi masuk ke hutan-hutan. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan kabar keselamatan Kristus itu sendiri. Saudara tahu kan bahwa penginjil pertama orang Batak itu bukan Nommensen kan? Saudara pergi ke Tarutung, ada di sana monumen Munson dan Liman.
Seorang misionaris, 2 orang misionaris dari Belanda yang pertama sekali menginjakkan kaki di tanah Batak. Saudara tahu nasibnya kan? Ketemu sama orang Batak bilang, ini si kulit putih. Dibunuh, beberapa mitos mengatakan bahwa mereka dimakan. Dan faktanya itu menjadi darah martir. Dan tidak heran orang Batak itu sangat kuat agamanya. Karena ada darah martir yang tercurah. Mereka dimakan kan? Dia makan. Tapi walaupun mereka dimakan tidak pernah menghentikan, orang Batak janganlah aku ke orang Batak, nanti aku dimakan. No, Jerman. Dari Jerman datang lagi seorang. Nomensen. Saya nggak tahu di benar apa tidak. Banyak orang bilang Nomensen itu katanya anak satu-satunya. Lalu ketika dia meninggal, saya nggak tahu ini benar apa tidak. Mamanya menangis lalu bilang, seandainya aku masih punya anak satu lagi pun, akan tetap kukirim ke tanah Batak, gitu kata mama. Tapi saya mau bilang gereja hidup. Siapa saya? Gereja. Gereja siapa? Gereja Yesus Kristus. Itu sebabnya yang ingin saya sampaikan mengunci pengajaran sepanjang 1 bulan ini perihal jangan ikut arus. Sebagai gereja, mestinya kita memahami fungsi kita dengan sangat kuat. Dengar dalam pertarungan zaman, saya nggak tahu kenapa saya jadi baca ke sini renungan yang kubuat ini. Tapi dengarkan saya, jangan ada yang membaca ya. Dalam pertarungan zaman kita harus mengerti bahwa gereja punya agendanya sendiri. Agenda yang dia terima dari Yesus, sang kepala gereja. Agenda itu harus ditunaikan dalam setiap perkembangan zaman. Itulah tantangan kita di era ini. Kalau berbicara tantangan zaman, wow. Gereja hadir di tengah tantangan zaman sekulerisme. Gereja hadir di tengah tantangan zaman hari ini. Gereja hadir di tantangan postmodernisme. Karakteristik nyaris. Cara berpikir orang postmo itu nyaris tidak ada lagi sesuatu hal yang bersifat absolut. Kamu laki-laki atau perempuan, kamu boleh laki-laki, boleh perempuan, tergantung you maunya apa. Itu cara berpikir postmo. Gak ada orang yang nanya sini saya laki-laki apa tidak kan? Tapi postmo bisa diberikan semacam kemampuan berpikir. Saya laki-laki, perempuan ya tergantung dong. Itu cara berpikir postmo. Gereja hadir di sini. Menjawab tantangan zaman di era ini. Itu sebabnya gereja nggak boleh jadi gereja ISIS. Cuma kayaknya agak kurang legitimate kita bicara gereja karena kita belum terlalu besar ya. Tapi sekali lagi karena saya tidak ngomongi gedung dan tidak ngomongi jumlah, saya ngomongi organisme yang hidup, organisme ilahi. Gak apa-apa ya. Mungkin karena suatu saat Tuhan akan bawa kita jadi besar. Boleh katakan amin? Gereja tidak boleh jadi gereja ISIS. ISIS itu apa sih? Ikut sana, ikut sini. Gereja tidak anti zaman. Tidak anti zaman itu gereja. Tapi dia nggak boleh ikut sana, ikut sini. Hari ini kan lagi pilpres kan. Lagi pilpres. Itu pertarungan perebutan kekuasaan di negeri ini. Jangan bilang itu pesta demokrasi. Itu kemasannya. Tapi faktanya itu pertarungan perebutan kekuasaan. Dan gereja ada di situ. Boleh nggak mendoakan Pak? Boleh. Tapi pertarungan kita tidak di situ. Pertarungan kita tidak di situ. Pertarungan kita adalah membawa misi ilahi yang ada atas gereja itu. Saya mau tanya ya. Kalau Tuhan mau bekerja, dia mau pakai siapa? Kalau Tuhan mau bekerja. Dia tidak mungkin akan bekerja sendiri. Tidak mungkin akan bekerja sendiri. Sebab itu bukan pola Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan bekerja sendiri. Di Taman Eden pun waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu Tuhan bilang beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah dan kuasailah itu. Mereka yang dia dikasih mengelola, mereka yang hadir di situ. Bukan Tuhan sendiri langsung. Sekarang saya mau tanya. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan pakai siapa? Gereja Tuhan pakai. Gak mungkin dia bekerja sendiri, gak mungkin.
Allah bekerja dengan dahsyat. Enggak, pasti ada gereja yang dipakai, pasti ada seseorang yang dipakai. Itu sebabnya semua yang ada padamu hari ini atur dengan sangat baik. Semua potensi dan sumber daya yang kamu miliki hari ini atur dengan sangat baik. Karena Tuhan akan lewat dari situ. Itu pasti. Tuhan gak akan ngomong tiba-tiba khotbah di sini. Gak ada orang khotbah Tuhan di sini sendiri. Gak mungkin. Tuhan akan khotbah melalui seseorang. Sebegitulah Tuhan bekerja. Tuhan menghargai gerejanya. Itu sebabnya rawat semua apa yang kamu punya gereja Tuhan. Boleh katakan amin? Rawat semua yang kamu punya. Karena Tuhan akan pakai itu. Bagi misinya yang jauh lebih besar. Kalau sudah ada seorang penjual goreng. Ini konteks gereja. Penjual goreng. Nggak mesti lagunya lagu rohani. Nggak mesti. Banyak orang lagu-lagu rohani tapi dia tidak rohani. Kalau orang pembeli datang, nggak mesti bilang salam. Jadi asyir saudara, nggak mesti. Bukalah gorengan saudara dengan sangat baik. Layanilah seluruh customer saudara sebagaimana saudara melayani umat Tuhan. Anggaplah itu jemaat saudara. Cara berpikir gereja itu boleh saudara adopsi bagaimana seorang gembala sangat merindukan jemaatnya. Itu. Jadi kalau saudara lihat gembala itu, bukan karena pengen nanti dia nggak datang hari Minggu, bukan, beyond, lebih dari situ, lebih dari situ. Memang kita dikasih Tuhan panggilan ke situ. Jadi anggaplah seluruh customer saudara itu sebagai jemaat saudara, rawat semuanya dengan baik. Boleh katakan amin? Jangan saudara bilang, aduh jangan kasih lebih, sekali-sekali kasih lebih. Kalau saudara lihat kayaknya itu perlu ditolong. Boleh katakan amin? Jangan hitung-hitungan hidup ini. Jangan terlalu hitung-hitungan hidup ini. Yang penting saudara tahu berhitung. Itu aja modalnya. Yang penting saudara tahu berhitung tidak berarti saudara harus hitung-hitungan hidup ini. Saudara melayani gereja Tuhan. Pak, aku gak mulai ke gereja, Pak. Gak mulai ke gereja, Pak. Gereja, Pak, banyak kelemahannya. Yesus tahu gak gereja banyak kelemahannya? Tapi dengar, gereja tetap gerejanya Yesus Kristus. Yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau saudara punya kelebihan masuk ke gereja. Kalau saudara bilang, aku bisa, tapi saudara nggak masuk. Masuk! Jangan tahan-tahan potensi saudara, masuk ke dalam. Saudara harus belajar mengasihi apa yang Yesus kasih. Boleh ku dengarkan amin? Kalau saudara disuruh melayani ibadah jam 8, datang setengah 8. Setting semua sudah sangat bagus dari rumah. Kalau nggak sempat masak, bilang hari Minggu makan di luar. Apa susahnya? Terlambat kami, Pak. Masak tadi. Makan di luar. Boleh mendengar amin? Sehingga tidak ada yang buru-buru datang ke gereja. Pelayanan harus prima. Boleh katakan amin? Itu gereja Tuhan itu. Gereja kita macam mana, Pak? Gereja kita bukan mengumpuli orang banyak-banyak. Bukan. Kita tidak pernah bervisi supaya ribuan, enggak. Kita bervisi supaya pengaruhnya luas di kota ini. As simple like that. Coba bayangin kalau ada orang-orang yang dikhotbahi dengan khotbah-khotbah yang benar, paradigmanya berubah lalu pulang dari sini, walaupun dia seorang penjual warung biasa, tapi dari sana dia melayani dengan sangat baik, lalu ada anak-anaknya yang kemudian lewat anaknya mengasihi Tuhan, lalu kemudian bayangkan betapa powerfulnya gereja itu. Saya mau permisi tanya kepada kita semua, mohon maaf, yang sudah orang tua, masihkah kita mengasuh dan membesarkan anak kita seperti dunia membesarkan anak mereka? Tentu tidak. Dunia ini apa sih yang mau dikejarnya? Hebat, kaya. Kita tidak di situ mainan kita. Segmen kita tidak di situ, bro. Sis, nggak di situ kita. Mainan kita bagaimana supaya paradigma ilahi Allah nempel di kepala generasi kita. Coba bayangin kalau paradigma ilahi Allah nempel di kepala generasi kita. Coba bayangin. Itu boleh tidak umum, boleh tidak familiar, boleh tidak familiar, boleh tidak umum.
No Manson meninggalkan Jerman itu tidak umum, tapi lihat karyanya. Yang sudah pikir 50 tahun itu waktu yang lama. Tapi dengar ya, dengar. Kayaknya di Indonesia ini nggak ada orang yang tidak kenal nama No Manson. Saya mau tanya, berapa puluh tahun sih dia ada di sini? Paling beberapa puluh tahun. Tapi coba bayangin getarannya sampai hari ini sekarang. Masih terasa. Getaran No Manson masih terasa hingga hari ini. Getaran. Masih kita asuh anak kita seperti dunia mengasuh anak kita? Enggak lah, enggak bro. Masih gak kita berbisnis hanya supaya kita kaya? Enggak, kita beyond dari situ. Itu sebabnya jangan lomba-lomba kaya. Enggak semua orang punya karunia kaya. Di sini agak banyak kayak yang punya karunia kaya di sini. Tapi enggak semua. Lakukan semua apa yang Tuhan percayakan dengan sangat epik dan sangat bagus. Tuhan akan mengalir dari situ. Boleh ku dengarkan amin? Itu gereja Tuhan. Saya ulang sekali lagi, itu gereja Tuhan. Itu gereja Tuhan. Alkitab berkata alam maut tidak akan menguasainya. Itu gereja Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, itu agenda kita. Kita tidak perlu jadikan semua bangsa muridku. Kalau sudah pergi ke Amerika, saudara bahasa Inggris pun tidak tahu. Sudah berpikir Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Saudara ngomong bahasa karo, mereka tahu artinya apa. Kalau dulu mungkin bisa Tuhan bekerja seperti itu. Kalau sekarang udah ada Google, udah bisa belajar bahasa, kecil kemungkinan Tuhan bekerja seperti itu. Saya dengar kisah, saya nggak tahu apakah saya salah menceritakan ini. Suatu ketika katanya pendeta Stephen Tong buat KKR di Rusia, tiba-tiba penterjemahnya nggak datang. Akhirnya Stephen Tong buat dia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nggak tahu lah gitu. Tapi semua orang ngerti katanya. Itu kasus khusus itu. Karena kebetulan translatornya nggak ada itu, Tuhan mesti intervensi bahasa dan pendengaran orang. Itu ngeri itu. Nggak mesti pergi ke ujung bangsa, dengar ya. Mungkin bukan kamu yang ke ujung bangsa, mungkin anakmu nanti akan ke ujung bangsa. Dengar, mungkin bukan kamu, tapi anakmu nanti ke ujung bangsa. Tapi anakmu ke ujung bangsa, dia bawa idemu ke ujung bangsa. Boleh katakan? Itu sebabnya, didik anak kita seperti kita memuridkan bangsa. Boleh katakan amin. Jangan kalau anaknya tidak tahu matematika dileskan, tapi kalau tidak tahu berdoa, nggak apa-apanya itu. Nanti kita minta doa Pak Pendeta. Loh, kalau anak kita nggak pintar bahasa Inggris, leskan. Saya salut dengan orang tua di tempat ini. Kalau anaknya agak kurang nilai matematika, les terus. Tapi kadang-kadang anak-anak itu stres. Oke, hebat juga orang di sini aku pikir. Aku justru jadi berpikir, nanti anakku ini nggak aku sekolahkan, aku pikir. Jadi ada pikiran begitu, sedikit-sedikit. Nanti anakku ini aku yang ngajari di rumah, nanti aku ambil dia pakai C, aku pikir. Kayaknya mahal kali soal sekolah ini gitu. Ini bercanda ini. Aku aja ngesekolahkan di rumah. Ku bawa dia pelayanan, ku ajari apa susahnya belajar matematika, aku pikir. Kita di kampung sana kelas 3 SD, kali-kali 1 sampai kali-kali 10 luar kepala. Bangun pagi-pagi kita ditanya, 7 kali 6 berapa? 42 gitu kelas 3 SD. Apa aku aja nanti yang menyekolahkan, mau kuliah dia, ku ambil paket C, ku pikir. Lebih hemat uangnya, jadi muncul kali-kali. Tapi terlepas dari semua itu, saya salut dengan orang tua, leskan anaknya. Tapi lebih daripada itu, saya akan kunci khotbah ini. Saya pernah kasih tahu. Secara tradisi katanya, saya mesti ulangi. Secara tradisi katanya orang Yahudi itu mengajari anak-anak mereka untuk mengenal Allah itu. Yahudi itu punya semacam kalimat syahadat dalam versi Muslim. Tapi dalam orang Yahudi itu Allah itu Esa. Itu beberapa kalimatnya. Elohim itu Ehad gitu. Lalu ada Alkitab kan yang bilang jangan lupa kau menuliskan itu di tangan, di dahi, gitu kan? Di atas ambang pintu. Nah, dari tradisinya katanya, tulisan itu bahwa Allah itu Esa itu
ditulis dalam kertas kecil lalu dikubur, ditempelkan di tangan kiri, supaya apa? Kenapa tidak di tangan kanan? Dengan simbol bahwa di tangan kiri itu dekat dengan jantung, dekat dengan hatinya. Sehingga Tuhan itu mesti ditempatkan dekat di hati. Mengapa mesti diikat di gulung lalu diikatkan di kepala ini? Supaya dekat dengan otak pikiran manusia itu. Sehingga firman Tuhan itu dekat di sini. Saya mau tanya, masihkah kita mengajarkan generasi-generasi kita itu hal-hal yang sederhana tapi berbobot seperti itu? Saya campaign saudara, kembalilah generasi-generasi seperti itu nanti kelak yang akan menjungkir balikan dunia ini di eranya. Boleh katakan amin? Saya akan selesai. Kita akan lihat bahwa gereja Yesus Kristus itu hidup terus. Suatu saat saya akan berpulang, kita akan berpulang. Semua akan berpulang. Tapi saya akan berhenti. Saya tidak akan berkhotbah lagi. Tapi akan ada yang melanjutkan khotbah ini, dan khotbahnya tetap sama. Pesannya tetap sama. Kristus yang dikhotbahkan. Akan ada orang mengkhotbah sini, Atarpa akan khotbah di sini. Saudara-saudara, akan ada anak-anak sekolah minggu yang meneruskan ini. Itu tandanya gereja itu hidup. Siapa gereja? Saya dan saudara. Itu sebabnya pulang dari tempat ini, mulai fokus kepada apa tugas gereja. Fokusmu tidak banyak. Kalau fokus banyak, orang yang fokusnya banyak itu sama dengan dia tidak punya fokus. Fokusmu tidak banyak. Fokusmu mengasihi Allah, mencintai Allah, menyembah Allah, mengasihi Allah. Dari sehari ke sehari, dalam kasus-kasus kecil, sekecil apapun tindakan yang bisa kita lakukan. Itu fokus kita. Jangan pikirkan berkat. Kata firman Tuhan, berkat itu sifatnya mengalir, turun dari atas ke bawah. Itu urusan Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan dan apa yang kita lakukan. Fokus kepada tugas kita masing-masing. Orang tua fokus saja membesarkan, mendidik anaknya dengan penuh cinta dan kasih, dan mengarahkannya mengenal Kristus, itu cukup. Saudara yang kerja pulang, saudara yang bekerja sebagai pekerja harian, saudara bekerja. Setelah saudara bekerja, saudara pulang, lalu kembali lagi ke fokus saudara. Itu saja. Boleh katakan amin? Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri.